Iya benar, orang yang ria adalah orang yang menderita. Adapun orang yang ikhlas adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena orang yang ikhlas, perhatian dia adalah bagaimana penilaian Allah terhadap dia. Dan tatkala dia berbuat amal soleh dan dia tahu Allah mengetahui amalannya, sudah cukup bagi dia. Allah mengetahui, dia akan bahagia. Berbeda dengan orang yang ria. Dia sibuk dengan memperhatikan komentar orang lain. Oleh karena di antara definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama adalah nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazar ilal khaliq. Yaitu seorang melupakan pandangan manusia, melupakan komentar manusia. Kenapa? Karena dia senantiasa sibuk ingin mengetahui bagaimana komentar Allah tentang dirinya. Dan tatkala dia sudah tahu bahwasanya Allah mengetahui dia beramal soleh, maka dia akan bahagia. Dia tidak pedulikan dengan komentar orang lain. Orang yang ria, dia sibuk. Kenapa? Tiap hari bagaimana komentar orang, bagaimana pujian orang, bagaimana celaan orang. Dia senantiasa mengikuti ya komentar-komentar orang lain. Orang seperti ini akan senantiasa gelisah dan tidak bahagia. Penderitaan itu seperti apa, Ustaz? Artinya penderitaan di dunia bagaimana dan di akhirat nanti bagaimana? Iya, benar. Orang yang ria, dia akan menderita di dunia sebelum menderita di akhirat. Adapun menderita di dunia, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, orang yang ria akan menderita sebelum dia beramal soleh, kemudian dia menderita tatkala sedang beramal soleh, dan dia menderita pula tatkala sedang dan setelah selesai beramal soleh. Sebelum beramal soleh, dia akan sibuk bagaimana mempersiapkan amalan dia agar dilihat oleh banyak orang. Ya. Dia mempersiapkan. Jika dia seorang dai, maka dia sibuk bagaimana bisa menyampaikan dengan baik, bagaimana sound systemnya bisa dengan baik, bagaimana bisa menghadirkan banyak orang. Ya, dia sibuk. Orang yang bersedekah pun demikian. Dia ingin atur bagaimana agar tatkala dia bersedekah diketahui oleh banyak orang. Sehingga sebelum dia beramal soleh, dia sudah gelisah. Kemudian tatkala dia sedang beramal soleh pun dia gelisah. Dia lihat apakah orang-orang sedang hadir memperhatikan dia. Seorang dai yang ria, dia lihat apakah yang hadir banyak atau tidak. Kalau ternyata yang hadir cuma sedikit, maka dia gelisah. Kenapa? Pujiannya apa yang diharapkan dari sedikit orang ini. Tetapi tatkala yang hadir banyak, maka dia bahagia. Sehingga dia pun gelisah seperti ini. Orang yang sedang umroh kemudian ingin ria, maka dia sibuk tatkala sedang melaksanakan umroh, ingin difoto di sini, ingin foto di sana, ingin berpose di hadapan Ka'bah, ingin berpose tatkala sedang sa'i di Safa dan Marwah. Ya, demikian juga orang sedang berhajian, sedang ingin berpose di padang Arafah, sedang bergaya berdoa di foto. Dia sibuk tatkala sedang beramal soleh dan dia gelisah. Allah berikan dia kegelisahan. Terlebih lagi tatkala selesai dia beramal soleh. Kenapa? Dia menantikan pujian orang. Kapan dia dipuji? Dia sudah berusaha dan dia sudah berkorban. Yang berdakwah, dia sudah sibuk menyiapkan materi, dia sudah berceramah dengan letihnya, dia sudah berjalan ke tempat yang jauh, yang dermawan, dia sudah mengorbankan uangnya, sudah menyumbangkan uangnya. Sekarang tinggal tunggu tujuan dia itu kapan dia dipuji. Jika tidak ada yang memuji dia, maka dia sangat menderita. Kenapa tujuan dia tidak tercapai? Kemudian jika ada yang memuji dia pun, belum tentu dia bahagia. Kenapa? Terkadang seorang memuji dia tidak sesuai dengan harapan dia. Ya, tatkala dia beri sumbangan kepada seorang yang miskin. Orang yang miskin ini tidak pandai memuji. Dia mengatakan, terima kasih Pak. Bagi dia pujian terima kasih ini kurang. Seharusnya orang miskin tadi mengatakan, terima kasih Pak, sungguhnya ini adalah bantuan yang paling besar. Kalau tidak ada bantuan ini saya akan meninggal dunia Pak. Dia ingin seperti itu, dipuji diangkat setinggi langit. Tapi ternyata orang yang dibantu tidak pandai memuji, maka dia pun gelisah, dia sedih. Ternyata pujiannya seperti itu. Ya, oleh karenanya sebagian ulama menyebutkan kisah tentang seorang yang sedang sholat. Ya, seorang sedang sholat, kemudian tatkala dia sedang sholat, ada dua orang di sampingnya sedang ngobrol-ngobrol. Kemudian yang satu mengatakan kepada yang lain, lihatlah orang yang sedang sholat itu, orang ini rajin sholat. Rupanya orang yang sedang sholat ini, dia juga sedang berpuasa dan dia mendengar pujian mereka. Tatkala dia tahu pujiannya masih kurang, ada dia sedang berpuasa, mereka tidak tahu, maka dia pun mengatakan, membatalkan sholat, dia mengatakan, saya juga sedang berpuasa. Agar mereka tahu bahwasanya dia bukan cuma sedang sholat, tapi dia juga sedang berpuasa. Kenapa? Dia tidak puas dengan pujian yang tidak sesuai dengan dia harapkan. Oleh karena orang seperti ini gelisah. Kemudian tatkala dia dipuji pun sesuai dengan yang dia harapkan, dia akan gelisah lagi. Kenapa? Dia berharap pujian tersebut berkesinambungan. Dan kita tahu namanya orang tidak mungkin muji terus-menerus. Terkadang dia muji, terkadang dia kurang pujiannya, terkadang dia mencela, maka dia pun senantiasa dihinggapi dengan kegelisahan. Dan Bang Dung yang paling menderita, orang yang menderita, tatkala muncul seorang yang menyaingi dia. Namanya orang yang ria, dia ingin dinomorsatukan. Seorang yang penyumbang, donatur, tatkala ada orang yang menyaingi dia, ternyata juga memberi sumbangan sebagaimana sumbangan dia atau lebih daripada sumbangan dia, maka dia merasa direndahkan. Tatkala itu dia sangat gelisah dan muncullah hasad dari dirinya, muncullah dengki dari dirinya. Tatkala dia melihat orang tersebut yang lebih hebat daripada dia dalam sumbangan, maka dia ingin orang tersebut segera celaka, orang tersebut segera miskin. Ini penderitaan yang luar biasa yang dihadapi, yang dirasakan oleh seorang yang ria. Demikian juga seorang dai.
Seorang dai yang ternyata tujuan dia bukan ilallah, bukan kepada Allah, tapi dia menyuruh manusia untuk berdakwah kepada dia. Begitu ada seorang dai yang lain yang kemudian ceramahnya bagus, ceramahnya lebih hebat, maka dia akan menderita. Kenapa? Ada saingan. Ada saingan bagi dia. Orang seperti ini sangat menderita. Maka dia berusaha menjatuhkan saingan dia tersebut. Kenapa? Karena dakwah dia bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penderitaan yang luar biasa bagi seorang yang riya di dunia. Yang di akhirat. Oh iya, yang adapun penderitaan seorang yang riya di akhirat, ya, maka penderitaan mereka bertubi-tubi orang-orang yang riya. Yang pertama, Bang Dung, orang-orang yang riya, ya, akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan permalukan mereka. Dalam satu hadis dalam riwayat Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma Allahu bih wa man yura'i lahu bih." Barang siapa yang beramal soleh agar disebut-sebut, maka Allah akan sebutkan niat busuknya, Allah akan bongkar di hadapan khalayak. Barang siapa yang beramal soleh supaya riya, supaya dilihat oleh orang lain, Allah akan menampakkan keburukan niatnya tersebut di hadapan khalayak. Bukan di depan satu dua orang, tapi di hadapan khalayak. Bagaimana seorang tidak dipermalukan? Dia permalukan. Dia dahulu nampaknya seorang yang ikhlas, seorang yang dermawan ikhlas, seorang dai nampaknya ikhlas. Ternyata ada niat busuk dalam dirinya. Dia ingin dipuji, ingin diagungkan, ingin dinomorsatukan, dan itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan murid-muridnya, di hadapan teman-temannya. Ini dipermalukan oleh Allah. Oleh karenanya di antara tafsiran hadis ini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dengan menampakkan pahala-pahala amalan soleh dia. Jika dia seorang dai, jika dia seorang dermawan, jika dia seorang mujahid, Allah akan nampakkan pahala-pahala dia di hadapan dia. Begitu dia senang dengan pahala-pahala tersebut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan. Ya, dia memperdaya manusia dengan menampakkan dirinya ikhlas ternyata tidak ikhlas, maka Allah akan perdaya dia di akhirat kelak. Ini yang pertama, dipermalukan di hadapan khalayak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dari sisi yang lain. Allah menyuruh dia untuk mencari ganjaran dari orang-orang yang dia riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riya, syirkul asghar adalah riya." Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, "Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah hina jazan nas." Allah akan berkata, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala lihaula, Allah akan berkata kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat tatkala Allah memberi balasan kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya." Kalian orang-orang yang riya, pergilah kalian mencari balasan kepada orang-orang yang dulu kalian harapan pujiannya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Maka lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan dari orang-orang tersebut. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh kiai. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh pejabat. Dulu kalian beramal soleh agar dipuji oleh guru. Apakah mereka akan bisa beri balasan? Sepeser pun tidak ada, sedikit pun tidak ada. Karena pada hari kiamat, jaza balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bentuk dipermalukan. Ya, Allah mengatakan, kalian dulu mencari muka sama orang tersebut, cari muka sama orang tersebut. Bayangkan bagaimana kalau kita mencari muka kepada orang yang buruk, orang yang ternyata masuk dalam neraka jahanam. Kita dipermalukan, kata Allah, cari itu. Itu kalian dulu mencari muka kepada orang tersebut, tuh orang tersebut ternyata dalam neraka jahanam. Ini suatu perkara yang sangat memalukan bagi orang-orang yang riya. Kemudian penderitaan orang yang riya di akhirat pula, mereka adalah orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, awwalu ma yuqda yaumal qiyamah. Orang yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 3 orang. 3 orang yang melakukan amal-amal soleh yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah rajulun ustushhid, seorang yang mati syahid. Ya, maka Allah fa'utiya bihi, Allah datangkan orang yang mati syahid ini. Kemudian Allah fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang ini, dan dia ingat nikmat-nikmat tersebut. Ya, Allah jadikan dia seorang pemberani, Allah jadikan dia seorang yang pandai menggunakan senjata. Ya, maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Qataltu fika hatta tusyhid." Ya Allah, aku berperang ya karena engkau sampai aku meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, engkau dusta. Walakin qatalta liyuqal annaka jari." Tetapi kau berperang supaya dikatakan kau seorang pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Lihatlah Bang Dung bagaimana seorang yang riya, dia rela mengorbankan bahkan nyawanya. Ini saya sangat takjub dengan hadis ini. Ini orang dia berjihad. Buat apa? Supaya dipuji. Liyura makanahu, agar orang ketahui kehebatannya, orang mengetahui kepandaian dia memainkan senjata. Dia rela mengorbankan yang paling berharga dalam dirinya, itu nyawanya. Demi untuk apa? Demi untuk dipuji. Kemudian dia dipujinya bukan sekarang, setelah meninggal dunia baru dipuji. Apa yang dia dapatkan dari pujian tersebut sudah meninggal dunia. Namun bagi dia tidak jadi masalah dipuji tatkala masih hidup ataukah setelah meninggal dunia, yang penting dia dipuji. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menamakan
penyakit seperti ini, penyakit riya, syahwatun khafiyah. Syahwat, orang ingin pujian itu syahwat. Sebagaimana orang yang lapar punya syahwat terhadap makanan. Seorang laki punya syahwat terhadap wanita yang cantik. Orang yang riya juga punya syahwat ingin dipuji. Maka dia mengorbankan segala sesuatu, yang penting dia memuaskan syahwatnya tadi. Yang penting dia dipuji. Seorang mujahid bahkan mengorbankan nyawanya. Ya. Orang yang dermawan mengorbankan hartanya. Yang penting apa? Dipuji. Maka orang yang mujahid tersebut, kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau berperang supaya dikatakan engkau pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Keinginanmu untuk dipanggil sebagai pemberani dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini juga dalil bahwasanya pujian orang, tunduknya orang kepada kita, sanjungan orang kepada kita bukan dalil bahwasanya kita selamat. Bisa jadi kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bang Dung, adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seorang yang belajar ilmu. Yang kedua adalah ustaz atau kiai yang dia belajar ilmu. Namun niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang untuk menjadi ustaz, luar biasa pengorbanan. Dia harus belajar, harus bangun malam, kemudian harus menghafal Al-Qur'an, harus menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus menghabiskan waktu banyak untuk membaca buku-buku para ulama, kemudian dia kemas dalam suatu ceramah yang indah. Ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala supaya ingin dipuji. Ya. Dia bukan menyeru kepada Allah tapi menyeru kepada dirinya. Ya, buktinya kalau ada orang dai yang lebih bagus atau dai yang menjadi saingan dia, maka dia pun benci. Kenapa orang-orang mulai pergi ke dai yang lain? Seharusnya dia bahagia kalau ada dai yang lain. Karena tugas dia berkurang. Seharusnya dia berdakwah 1000 orang, ternyata 500 orang pergi ke dai yang lain. Namun karena dia niatnya bukan karena Allah tapi karena dakwah kepada dirinya, maka dia akan menderita. Orang seperti ini, ya dia belajar ilmu. Ya, kemudian Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mungkin suaranya yang indah dalam baca Al-Quran, kemudian kecerdasannya, kekuatan hafalannya. Maka Allah bertanya, wa ma amilta fiha? Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau? Kata dia, ta'allamtul ilma wa qara'tu fikal Qur'an. Aku belajar ilmu ya Allah dan aku baca Al-Quran karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau mengajarkan Al-Quran liqal annaka qari, supaya dikatakan engkau adalah ahli baca Quran, wa qad qil, dan telah dikatakan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka Allah merintahkan para malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bang Dung, yang disiksa pertama kali pada hari kiamat adalah seorang yang dermawan. Kita tahu dermawan adalah ibadah yang sangat mulia, membantu orang lain. Maka rajulun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahullahu min asnafil mali kullihi. Seorang yang Allah berikan segala bentuk jenis harta kepada dia. Sawah ladang dia punya, tanah banyak dia punya, rumah mewah dia punya, istana dia punya, mobil mewah dia punya. Allah bertanya, "Ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut kecuali aku akan infakkan. Artinya apa, Bang Dung? Ada anak yatim yang minta saya bantu. Ada orang yang bangun pondok, saya bantu. Ada orang ingin bangun masjid, saya bantu. Orang ingin dakwah, saya bantu. Semua jalan kebaikan saya bantu. Karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau melakukannya liuqal annaka jawad, tetapi engkau melakukannya supaya dikatakan engkau dermawan, wa qad qil, dan telah dikatakan. Niatmu untuk dikatakan sebagai dermawan dikabulkan oleh Allah. Kau dapat bagian di dunia tapi di akhirat tidak dapat apa-apa, maka Allah merintahkan malaikat untuk melemparkan orang ini dalam neraka jahanam. Oleh karenanya, Bang Dung, orang yang riya, dia adalah orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Dia menderita di dunia, terlebih-lebih lagi menderita di akhirat. Tidak ada jalan keluar dari hal ini kecuali seorang melatih dirinya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pahala atau amalan dia semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. Karena sudah paham apa yang antum sampaikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit riya dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.